Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roslinda Laya. Saya berdomisili di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya turut mengambil peran di ranah publik membersamai pasien malnutrisi. Saya senang belajar tentang nutrisi dan parenting. Berawal di tahun 2004, saya mengikuti sosialisasi ASI eksklusif. Sejak saat itu, saya tertarik belajar ASI dan menyusui. Saya bertekad kelak akan memberikan ASI untuk anak-anak saya. Sejak lama saya berkeinginan mendalami tentang ASI. Alhamdulillah tahun 2018 saya diberi kesempatan menjalani pelatihan selama 40 jam. Saya rela terbang ke Jakarta demi mendapatkan ilmu tersebut. Semangat berbagi ilmu pun semakin menggebu, mulai dari keluarga, kerabat, teman dekat, bahkan yang jauh pun saya semangati untuk menyusui. Sayangnya tidak banyak yang bisa teredukasi. Sedih melihat belum banyak teman kerja berhasil menyusui. Berbagai alasan yang mereka kemukakan. Ada yang semangat tapi tak tahu ilmunya. Ada juga yang tidak mau repot karena harus menyiapkan ASI perah ketika ditinggal kerja. Mereka perlu belajar tentang ASI dan menyusui. Mereka perlu tahu bahwa ASI lah yang terbaik untuk bayi-bayi mereka. Ciptaan Allah tentulah yang sempurna, yang paling cocok untuk bayi-bayi mereka, agar bisa tumbuh, kembang dengan optimal. Akhirnya kami memutuskan membuat proyek yang bertajuk Mengasihi Sepenuh Cinta. Kami ingin semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak yang melek ASI dan menyusui. Kami ingin membersamai mereka melewati masa-masa 2 tahun bersama menyusui. Bersama suami dan kakak, kami dari tim Tomorrow berbagi peran. Saya sendiri sebagai leader, suami mengambil tanggung jawab untuk kegiatan offline, dan kakak bertanggung jawab untuk kegiatan online. Kakak juga membantu saya membuat flyer dan video. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan kelas edukasi ASI dan menyusui batch 1 yang berlangsung selama 6 bulan. Terdiri dari 6 sesi. Kami telah mengedukasi sekitar 90-an orang, ibu dan calon ibu menyusui. Di sesi pertama belajar tentang kandungan ASI, tentang manfaat ASI, kemudian tentang IMD, bagaimana pengaruh hormon dalam produksi ASI, bagaimana posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Di sesi kedua, untuk bekal ibu bekerja, belajar tentang bagaimana menjaga produksi ASI, kemudian bagaimana memerah ASI, bagaimana menyimpan ASI perah, bagaimana menyiapkan ASI perah untuk diberikan bayi saat ditinggal kerja. Di sesi ketiga, membahas tentang pentingnya nutrisi seimbang pada ibu menyusui. Kami bahas tentang makanan apa saja yang harus ada di piring makan ibu. Apakah perlu menghindari makanan tertentu? Bagaimana jika ibu menyusui ingin berdiet? Apakah boleh? Di sesi keempat membahas tentang MPASI. Bagaimana menyiapkan MPASI? Apakah perlu peralatan khusus? Kemudian bagaimana perubahan tekstur MPASI? Kemudian berapa banyak sih yang perlu dimakan bayi sesuai usianya? Sesi kelima membahas tentang masalah MPASI. Bagaimana jika anak menolak makan? Bagaimana jika anak alergi makanan? Bagaimana jika anak diare di awal MPASI? Bagaimana jika anak konstipasi? Di sesi terakhir kami bahas tentang menyapi. Bagaimana persiapan sebelum menyapi? Bagaimana langkah-langkah menyapi? Diawali dengan menyusui dan diakhiri dengan menyapi dengan cinta.
Selain Kuluap, kami juga melayani konsultasi online, baik melalui chat ataupun melalui WhatsApp call atau melalui video call. Alhamdulillah, kemarin ada kabar bahagia dari ibu yang baru melahirkan. Ternyata produksi ASINya melimpah di hari-hari awal melahirkan. Kami juga melayani konsultasi offline. Alhamdulillah kemarin sempat membersamai ibu untuk menyusui kembali. Dan ternyata berhasil. Kami pun merasa turut bahagia. Untuk edukasi offline kami belum sempat karena masih terkendala masa pandemi. Insya Allah kedepannya kami akan membuat circle berawal dari lingkungan terdekat saja untuk memberikan manfaat. Ibu-ibu perlu tahu bahwa ASI adalah hak bayi. Menyusui telah jelas diperintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Anak-anak adalah titipan Allah. Pastilah kita akan memberikan yang terbaik, termasuk memberikan nutrisi yang terbaik, yaitu ASI. Kami berharap semakin banyak ibu dan calon ibu yang melek ASI dan menyusui, dan mereka bisa menikmati bahagianya mengasihi sepenuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.